Siapa yang tak mau dia hidup bahagia? Semua orang mau hidup bahagia. Bahagia itu bukan soal semua ada, bahagia itu soal rasa. Bahagia itu bukan soal uang banyak, harta banyak. Bahagia itu soal rasa di dada. Tanya sama orang kaya, apa dong hidup sepanjang waktu selalu bahagia? Belum tentu. Ada begitu banyak orang kaya dengan harta melimpah, bahkan 7 turunan terhabis, tapi ternyata bunuh diri karena masalah tidak bisa diatasi. Biar torang harta banyak, tapi itu bukan jaminan hidup tong bahagia. Ada banyak orang kaya dengan harta melimpah, rasa putus asa, rasa kecewa. Uang yang dia miliki dia tidak bisa bayar untuk putuskan, untuk lepaskan rasa kecewa, untuk rasa putus asa. Tidak bisa. Ada banyak orang kaya yang terlibat narkoba karena solusi tidak lagi didapatkan oleh logika, sehingga mengambil langkah salah. Masalah itu dia tak pandang orang. Dia tak pandang ngana golongan atas, kita golongan bawah, ngana kaya, kita miskin, kita terpelajar, ngana tak terpelajar. Tak ada. Masalah serang semua orang. Masalah bisa bikin tompe bahagia itu dia rasa terusik. Masalah bikin sasa di dada. Kalau so begitu, apa yang tong mesti bikin? Orang pasti berusaha untuk dapatkan bahagia itu ulang. Tong berusaha untuk kembalikan atau pulihkan rasa bahagia. Itu dia nama restorasi. Lalu bagaimana dia cara? Jangan pakai orang cara, pakai anak Tuhan cara. Anak Tuhan itu kalau masalah datang dia hadapi, bukan lari apalagi bunuh diri. Anak Tuhan itu kalau masalah datang dia terambil langkah sabarang, tapi sembayang dan dia percaya kalau Tuhan pasti bantu gendong dia. Itu dia nama mengakui kedaulatan Tuhan, mengakui kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan sanggup pulihkan dia keadaan. Ini sejalan dengan tema yang ditetapkan oleh bidang teologi dan ajaran GEMI 2024 ini. Kedaulatan restorasi alam membentuk ketaatan umat. Saudara, tong belajar dari apa yang tong baca tadi. Mazmur 40 ayat 21 sampai 31. Dia mau kasih tahu pak orang Israel yang sementara ada di pembuangan. Ya saya mau hibur orang. Itu sebuah pengharapan dan penghiburan pak orang Israel yang sementara itu ada dalam pembuangan. Masalah begitu banyak, penindasan terjadi, tidak ada rasa bahagia. Ya saya muncul, kasih todo orang, kasih nasihat pada orang, kasih pengharapan pada orang di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kondisi yang tidak menyenangkan. Untuk bisa memaknai berbagai kehidupan yang kita jalani. Semua orang punya masalah. Tapi kemudian kadang masalah itu bikin tong lupa, tong nisapa. Masalah bikin orang lupa, lalu tong lupa untuk ingat dia. Karena apa? Karena tong fokus di masalah. Ibu bapak saudara-saudara, ya saya mau ajar bangsa Israel. Betul tong sedang jalani hukuman, betul tong sedang jalani masalah, betul tong hidup ini ada sengsara, betul. Tapi tong mesti sadar, siapa yang bikin sampai tong sengsara? Tong orang sendiri yang bikin. Tong anak-anak Tuhan, tong akui tong Tuhan Maha Kuasa toh. Tong ngakui, tapi pas masalah datang tong lupa kalau tong ni anak Tuhan. Sehingga apa tong ambil langkah salah, tong ambil langkah sabaran, tong lupa karena tong fokus di masalah. Anak Tuhan tak fokus di masalah. Anak Tuhan akan bawa dia masalah, serahkan pada dia yang berkuasa tuh. Kalau hari ini ibu bapak dan kita ada masalah, kalau tong tahu bahwa masalah ini tong bikin kasih ringan langkah ke sana, baku dapat dengan orang itu kasih ringan mulu bilang maaf. Supaya bahagia itu tercipta ulang. Supaya bahagia itu terasa ulang. Tong anak-anak Tuhan ini mau hidup dalam perselisihan, jangan. Bahagia itu tong yang ciptakan. Tapi ada bahagia karena ada masalah karena orang bikin. Tidak jadi soal. Serahkan pada Tuhan. Tong kalau tu sembahyang kuat-kuat. Bangsa Israel nih ada dalam pembuangan.
Dong mengakui ketika sejarah membuktikan bahwa Tuhan Allah sertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dong akui itu. Tapi kemudian apa? Ketika dong dapat masalah, dong mengalami pembuangan, dong hilang akal. Dong hilang akal, dong tertahu. Akhirnya di ayat 27 dong bilang apa? Dong tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan seakan-akan lepas orang, Tuhan seakan-akan kasih tinggal orang. Tapi ya saya kasih ingat orang. Masalah itu kecil. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa itu, Allah yang dong percayai, sokas keluar bangsa Israel keluar dong nenek moyang dari Mesir itu, sokas keluar dorang, itu hendak menegaskan bahwa masalah yang dong hadapi saat ini di penindasan, di pembuangan di Babel itu tidak ada apa-apanya. Jadi kalau hari ini terhadapi masalah itu tidak ada apa-apa. Masalah Tuhan kasih kesempatan supaya dia menguji Bapak dan kita sampai hidup semakin teruji, papotong tantangan di muka. Jadi tak usah takut yang itu. Semua orang punya masalah. Ya. Bapak saudara-saudara, mari kita belajar. Di ayat 27, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Allah ngana di mana? Bukankah kita percaya ngana? Lalu kenapa ngana sengaja kasih tinggal kita? Allah tidak pernah kasih tinggal ngana. Allah tidak pernah mengasingkan diri dari kita, tapi kita yang kasih tinggal Allah dan kita mengasingkan diri dari Allah. Itu yang terjadi. Bapak saudara-saudara, orang mengalami banyak masalah. Tong mungkin rasa seperti apa yang dirasakan oleh bangsa Israel. Merasa Allah tidak peduli, merasa Allah meninggalkan kita. Sehingga buat orang semua tak berdaya. Tong hilang akal, lalu bajalang sabarang, lalu bajalang tak salah. Kita mau bilang, kasih Allah itu terlalu besar. Kalau hari ini saudara punya masalah, firman Tuhan kasih kesaksian hari ini, bukankah dia yang letakkan dasar bumi, dia yang jadikan bumi dari ujung ke ujung, langit dari ujung ke ujung. Lalu apa yang tong ragukan? Ya saya mau menegaskan bahwa tidak ada kuasa Allah di muka bumi alam semesta yang bisa dibandingkan dengan kuasa Allah. Lalu kalau masalahmu sekecil itu, apa tantangannya? Tantangan datang hadapi, jangan cengeng. Orang semua, tong majelis, jemaat, masing-masing punya masalah. Kalau orang bicara, orang kasih tinggal, biar. Nanti Tuhan yang lihat dia. Sadari, pendeta hukum manusia berdosa, Joyce Boga manusia berdosa, Yanti Jumati manusia berdosa, Dina Panco manusia berdosa. Tak luput dari salah. Tapi saya mau kasih ingat, jemaat juga tak luput dari salah. Semua tong belajar untuk apa? Untuk menuju kepada dia. Pandangan terarah pada dia karena terakhir tong pergi pada dia. Pertanyaannya, cara hidup hari ini orang bahagia yang tercipta hari ini dengan cara siapa? Cara anak Tuhan ke cara anak setan. Itu jadi soal. Sehingga pada akhirnya ada orang yang mengarah kepada dia yang punya hidup kekal, ada juga yang pada kebinasaan kekal. Itu pilihan kita. Jadi mari tong belajar, saudara-saudaraku yang terkasih. Makanya ya saya kasih bilang, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Tong lihat kalau burung Raja Wali itu, kenapa dia terbang tinggi? Supaya dia hirup udara segar tanpa polusi. Dia terbang tinggi, bahkan tanpa dia kepakan dia pesayap tetap dia melayang-layang. Tapi satu saat kemudian dia pasti lelah. Dia pasti lelah dan dia pasti butuh istirahat. Siapa yang kendalikan dia? Allah yang kendalikan dia. Burung Raja Wali, dia ambil DP anak, dia bawa tinggi-tinggi, kemudian dia lepas supaya dia belajar terbang. Tapi dia jaga. Dia pandangan akan tertuju dengan tajam untuk lihat DP anak itu. Ketika DP anak sudah lelah dan hampir jatuh, dia akan menukik dan tangkap DP anak. Begitu Tuhan. Saat hidupmu terpuruk akan jatuh sampai di bawah sekalipun, Tuhan akan tanda tangan. Pegang supaya jangan jatuh. Asal apa? Asal tong taat pada dia, asal tong serahkan semua pada dia. Di situ kita akan dapat kekuatan baru. Ternyata bahwa masalah sekalipun bisa bahagia. Karena bahagia itu suara rasa di dada, bukan soal yang tadi harta banyak, semua ada terpenuhi. Tarada. Saudara-saudara, mari. Kalau burung Raja Wali yang hanya burung ciptaan Tuhan, bisa tong pelajari dari situ.
Maka sesungguhnya apa yang tong alami hari ini, besok, nanti, percayalah, Tuhan sedang menguji engkau dan saya untuk jadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang kuat, anak-anak yang akan terbang untuk hadapi badai, anak-anak yang akan berlayar tempuh gelombang samudra, anak-anak akan menyapu rata duri pun dia injak, tapi Tuhan pimpin dia supaya jangan dia rasa duri itu. Itu cara anak Tuhan. Saudara, orang punya kesenangan duniawi yang melimpah. Orang boleh punya segalanya, tapi tidak semua orang punya rasa bahagia. Karena bahagia itu ibu bapa dan kita yang bikin, ibu bapa dan kita yang cipta, bukan orang lain. Orang kasih salah, tak apa dah, tidak jadi soal. Serahkan pada Tuhan. Tuhan, ku belajar dengan ini. Peristiwa ini Tuhan, biarlah aku pakai untuk meningkatkan kapasitas diriku untuk menjadi manusia yang lebih baik, untuk menjadi anak Tuhan yang lebih baik, untuk menjadi jemaat yang lebih baik, untuk menjadi pendeta yang lebih baik, untuk menjadi majelis yang lebih baik. Saudara, hidup ini seakan-akan orang ada dalam pembuangan. Masalah buat kita seakan-akan ada di sana. Tapi saat itu menguasai itu orang, langkah apa yang tong ambil? Tinggal diam, tak ada. Datang kepada Tuhan, berlutut dan sembahyang. Tuhan, kita tak mampu hadapi ini. Kita mau bahagia. Tuhan, tolong bantu kita untuk bisa temukan jalan menuju kebahagiaan itu. Tuhan bantu, dan dia pasti bantu. Dunia boleh menjustis saya dengan segala keangkuhannya, tapi ku tahu Allahku dahsyat akan memeliharaku sampai pada saatnya tiba aku mati. Dan aku pasti bahagia, karena ku tahu apa yang ku buat hanya bahaginya. Karena aku tahu apa yang kukerjakan hanya apa yang seharusnya kulakukan. Tak usah takut dengan masalah. Kelola masalah itu jadi berkat, kelola masalah jadi bahagia. Jangan takut dengan masalah. Itu cara Tuhan untuk uji. Kalau Tuhan izinkan masalah, Tuhan pasti kasih sedia solusi. Tinggal saudara bilang saja, Tuhan, masalah ini kuhadapi. Sampai sekarang belum dapat solusi, bantu saya temukan solusi. Anak Tuhan pasti tahu DP cara. Yang penting diserahkan. Itu namanya taat, itu namanya tunduk. Pesisa Allah pulihkan, Allah mengembalikan situasi yang semula itu bahagia. Sesuai dengan tema kedaulatan restorasi Allah membentuk ketaatan umat. Semua yang terjadi dalam tompe hidup susah senang, saudara, buat tong hidup taat. Taat saja Pak Tuhan, Tuhan pasti bantu orang. Ya. Kasih Tuhan itu akan berkesudahan. Dia akan pergi dari tompe hidup. Pengakuan ini juga sesuai dengan rumusan pemahaman dasar dan pokok-pokok iman gemi. Sebagaimana kesaksian Alkitab Perjanjian Lama dan Baru menjelaskan bahwa Allah adalah pencipta, Allah adalah pemelihara langit dan bumi, serta manusia dalam cinta kasih yang memberdayakan. Mari tong saling berdayakan, mari tong saling mengasihi, baku sayang, baku cinta. Suami, istri, tetangga, saudara, sahabat, piara dia. Damai itu ada di situ, bahagia ada di situ. Jangan kasih rusak dengan hal-hal yang tak penting. Ya. Karena itu saudara-saudara, Allah adalah sumber kekuatan, penuh bijaksana dan tempat perlindungan kita. Karena itu kita harus percaya kepadanya dalam segala situasi. Hanya dengan percaya dan berpengharapan kepada Allah melalui Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus-Nya, kita akan berlari dan tidak menjadi lesu, kita berjalan dan tidak menjadi lelah untuk menikmati apa? Bahagia kekal itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.